Di video ini kita akan membahas materi Part A, Listening Comprehension, Functions. Tip ke-11, dengarkan ungkapan persetujuan. Nah, di tip ini kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan yang mengandung makna persetujuan. Keduanya, agreement with positive statement dan agreement with negative statements memiliki makna setuju. Terkadang kita mengira bahwa ungkapan neither do I atau I don't either berarti tidak setuju, padahal justru sebaliknya. Padahal justru neither do I dan I don't either itu artinya setuju. Jadi di sini terdapat dua kelompok expression of agreement ya. Yang pertama itu agreement with positive statement dan kelompok yang kedua itu agreement with negative statement. Kalau yang kelompok agreement with positive statement itu statementnya positif, kelompoknya ini. So do I, me too, I'll say, isn't it, sama you can say that again. Jadi kalau kita mendengar seseorang mengatakan hal ini, berarti dia artinya setuju dengan apa yang kita katakan. Kalau kelompok yang kedua, agreement with negative statement, itu anggotanya ada dua, neither do I sama I don't either. Nah, di sini ada kata neither sama don't. Nah, ini merupakan kata-kata negatif. Di tip sebelumnya kita sudah mempelajari macam-macam kata-kata negatif. Maka dari itu, agreement with negative statement ini dia walaupun terdapat kata negatif di dalamnya tetapi maknanya setuju. Jadi kelompok yang ini maupun kelompok yang ini itu artinya semuanya sama, yaitu setuju. Contoh di dalam percakapan TOEFL untuk yang agreement with positive statement. I think that the hypothesis is indefensible. So do I. What does the woman mean? Nah, karena ada kata so do I, itu berarti si woman ini artinya menyetujui apa yang dikatakan oleh pembicara pertama. Jadi, pilihan jawabannya betul adalah yang D, she agrees with the man. Kemudian contoh agreement with negative statements. I don't think that our history teacher is very interesting. Neither do I. What does the man mean? Nah, ini walaupun neither itu dia merupakan anggota dari kata negatif, tapi neither do I itu mengandung ungkapan setuju. Jadi, di sini artinya si man ini dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh woman. Pilihan jawabannya betul adalah yang C, he shares the woman's opinion. Bagaimana cara membedakan penggunaan yang negative statement sama yang positive statement? Kalau agreement with positive statement, statementnya itu dia kalimatnya positif gitu kan. Ini kan kalimat positif. I think that the hypothesis is indefensible. Dia tidak ada kata negatif di dalamnya. Tapi kalau agreement with negative statement, statementnya di sini bentuk kalimatnya tuh negatif, terdapat kata negatif di sini yaitu don't. Maka dijawab juga dengan ungkapan persetujuan yang ada kata negatifnya. Jadi negatif tambah negatif itu dia jadi mengungkapkan sebuah makna yang positif. Tip ke-12, dengarkan ungkapan keraguan-raguan dan saran. Ungkapan uncertainty menandakan bahwa pembicara kurang yakin atas apa yang dia ucapkan. Ungkapan suggestion menandakan bahwa pembicara sedang memberikan saran kepada lawan bicara. Nah, di sini kita akan mempelajari dua macam ungkapan. Yang pertama adalah ungkapan keraguan-raguan atau uncertainty, sama yang kedua itu ungkapan saran atau suggestion. Kalau kita mendengar seseorang mengatakan ungkapan ini bla 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 bla, terus belakangnya ditambah isn't it sama as far as I know, as far as I can tell, berarti dia sedang ragu-ragu dalam mengungkapkan sesuatu. Nah, kalau ada seseorang yang mengatakan kalimat yang diawali oleh why not sama let's, why not bla 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 bla, let's bla 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 bla, itu artinya seseorang itu sedang memberikan saran kepada kita. Contoh percakapannya di dalam soal TOEFL untuk yang ungkapan keraguan-raguan dulu. Do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? Jadi si man-nya ini tanya kepada woman, apakah kamu mengetahui sesuatu tentang ujian akhir mata kuliah fisik? Dijawab sama woman-nya, itu akan agak sulit, ya kan? Nah, di sini isn't it itu
diartikan ya kan gitu. Jadi karena terdapat isn't it di sini di belakang, maka ini artinya it's going to be rather difficult itu adalah sebuah pernyataan yang si pembicaranya ini dia ragu-ragu apakah ini tuh benar, jadi masih kayak perkiraan gitu, jadi belum tentu beneran sulit, jadi masih perkiraan. What does the woman mean? Nah di sini pilihan jawabannya betul adalah yang C. She thinks that it might be hard. Dia berpikir bahwa itu mungkin saja susah, jadi baru mungkin, yang belum tentu ujiannya benar-benar susah. Ini hanya opini dari si woman-nya saja. Suggestion. I'll never have time to type my paper tomorrow. Why not do it now? What does the woman suggest? Jadi woman-nya itu dia menyarankan si man-nya untuk mengerjakan papernya sekarang. Why not do it now? Pilihan jawabannya betul adalah yang A. Finishing the paper today. Kemudian tip ke-13, dengarkan ungkapan perasaan terkejut. Ketika ungkapan terkejut diucapkan, pembicara tidak mengira bahwa hal itu akan terjadi. Jadi di sini kita akan mempelajari macam-macam ungkapan perasaan terkejut di mana artinya si pembicara tersebut tidak menyangka bahwa sesuatu hal itu akan terjadi. Nah, contohnya itu ada di sini, ada then he is here. Jadi dia beneran di sini. Nah, karena dia mengungkapkan ungkapan ini, berarti dia berpikir bahwa seharusnya he itu tidak di sini gitu. I thought he was not here. Jadi dia kaget ketika si he ini muncul di sini. Kemudian contoh yang kedua, then you can go. Jadi kamu bisa pergi gitu. Kalau kita mengungkapkan kalimat itu artinya sebelumnya kita berpikiran bahwa si you ini dia tidak dapat pergi, nggak dapat jalan gitu. Then you do play tennis. Jadi kamu bisa bermain tenis. Nah itu artinya kita berasumsi, kita berpikiran sebelumnya bahwa si you ini dia tidak bisa bermain tenis. Kemudian ini then she did read it. Jadi dia membaca itu. Kita berasumsi sebelumnya bahwa si she ini dia tidak membaca itu. Pada kenyataannya dia membaca, jadi kita kaget. Terus then he has gone there. Jadi dia sudah pergi ke sana. Nah, sebelumnya kita berasumsi bahwa si dia ini, si he ini, dia tidak pergi ke sana. Terus kita mendengar sebuah kenyataan bahwa akhirnya dia pergi ke sana. Jadi kita itu kaget. Kemudian, oh, so she decided to take that course after all. Oh, jadi dia itu memutuskan untuk mengambil kursus itu. Akhirnya. Jadi kita sebelumnya berpikir bahwa dia, she ini, dia tidak akan atau tidak mau mengambil kursus itu gitu. Terus kita mendengar sebuah kenyataan bahwa akhirnya dia mengambil kursus itu, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil kursus itu. Jadi kita setelah itu merasa kaget. Jadi di sini tandanya gampang. Kalau ada kata then sama oh diakhiri after all, maka dia itu merupakan perasaan terkejut. Contoh di dalam percakapan TOEFL, did you see Paul driving around in his Mustang? Then he did get a new car. Jadi dia punya mobil baru. What had the man thought? Karena dia mengungkapkan, jadi dia punya mobil baru. Jadi itu si man-nya itu berpikiran bahwa dia, si he ini tidak punya mobil baru. Terus malah si woman-nya bilang, apakah kamu melihat Paul menyetir mobil Mustangnya gitu. Nah terus man-nya kaget, loh dia punya mobil baru toh gitu. Pilihan jawabannya betul adalah yang D. Paul would not get a new car.